kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berkah fitini wa dunya wal akhirah ya. Ala hadiniah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Untuk materi hari ini saya yang menyampaikannya. Oke, leres. Oke. Saya izin share screen dulu. Sudah terlihat nggih? Pun. Share. Yang memungkinkan dan bisa membuka kamera atau on kamera, silahkan dibuka nggih, biar kita berasa bertatap muka. Nggih. Biar saya tidak ngomong sendiri. Baiklah, untuk materi pada sore hari ini, langsung saja kita akan membahas tentang metode penelitian Al-Quran dan tafsir. Saya kok kalau nggak ngabsen nggak enak ya. Apa saya absen acak dulu ya? Nanti absen. Saya coba absen acak dulu nggih, nanti Mas Zulizi yang ngirim detailnya. Misalkan ada yang, saya kan belum hafal, nanti Mas Zulizi yang ngirim detailnya, siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Hanya memastikan di situ ada orangnya. Khawatirnya hanya Zoom-nya saja yang ada, tapi nggak ada orangnya. Oke. Mbak Yunin ada ya? Dia sedang ngedip. Oke. Ibu Siti Maulidah ada? Alhamdulillah hadir sedang. Oke. Bapak Marzuki Imron hadir. Oke. Mbak Nur Musliana hadir Ustazah. Oke. Mbak Erin Tiffany hadir Ustazah. Oke. Bu Winda, Bu Bidan Winda ini hadir Ustazah. Oke, siap. Mbak Khadijah Mukti Rahmayanti hadir Ustazah. Oke. Mbak Mas ya, Mas Hafid. Mas Hafid. Halo? Ada orang di sana? Masih ngopi kayaknya. Mbak Nelly? Ini hadir Ustazah. Oke, siap. Jadi saya memastikan ada yang mendengar saya menjelaskan. Oke. Baiklah, kita mulai nggih. Sebelum kita membahas tentang metode penelitian Al-Quran dan tafsir, kita mulai dari asal muasal atau awal mula pengetahuan nggih. Kita mengetahui pengetahuan itu dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah ilmu atau ma'rifat. Bedanya kalau ilmu itu lebih dikenal dalam konteks sains, sedangkan ma'rifat
dalam konteks tradisi sufisme. Misalnya tasawuf pernah mboten kalau ada majelis zikir seperti itu, kadang pembahasannya terkait hakikat, syariat, makrifat seperti itu. Oke. Jadi kalau ilmu cenderung ke konteks sains, sedangkan makrifat itu cenderung ke konteks sufisme atau tasawuf seperti itu. Nah, dalam tradisi Arab, semua pengetahuan itu dikenal dengan istilah ilmun. Bedanya dengan tradisi barat, pengetahuan ini lebih cenderung bersifat logis, ilmiah, dan empiris, yang mana biasanya dikenal dengan sains. Seperti itu. Secara universal, biasanya dalam kehidupan manusia itu ada 4 jenis pengetahuan. Yang pertama yaitu metafisika, yang mana berpangkal pada kepercayaan terhadap zat dan dimensi turunannya. Zat di sini yang dimaksudkan yaitu Tuhan atau Allah. Jadi ada pengetahuan metafisika. Yang kedua pengetahuan logika, yang mana dapat membedakan antara benar dan salah. Ini pengetahuan logika. Biasanya untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, itu pengetahuan logika. Yang ketiga yaitu etika, pengetahuan etika. Yang membedakan antara baik dan buruk, itu yang digunakan yaitu etika, bukan metafisika. Yang keempat yaitu estetika. Ini yang membedakan antara indah, jelek, itu pengetahuan estetik. Kan biasanya kita mendengar estetik, etik, logika. Insya Allah jenengan sudah pernah mendengar lah ya. Ilmu yang kita ketahui selama ini itu didasari oleh 2 teori kebenaran. Yang pertama yaitu teori koherensi, yang kedua yaitu teori korespondensi. Apa sih koherensi itu? Menyatakan bahwa suatu pernyataan dikatakan benar jika pernyataan tersebut konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Kalau sebelumnya mengatakan benar dan seterusnya itu benar. Itu namanya koherensi. Kalau salah, ya salah. Terus yang kedua yaitu teori kebenaran korespondensi. Apakah itu? Yaitu yang menyatakan bahwa pernyataan dikatakan benar jika didasarkan atas fakta atau realita. Biasanya diperoleh dengan pendekatan empirik. Dan ini juga dapat diverifikasi. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui tadi, bahwa untuk mendapatkan kebenaran itu sifatnya logis, empiris, terus apa lagi, Bu? Bisa diverifikasi, ya. Nah, dari situ pemikiran atau pencarian kebenaran yang seperti itu biasanya itu dinamakan dengan penelitian. Apa sih penelitian itu? Penelitian itu dapat didefinisikan sebagai upaya mencari jawaban yang benar atas suatu masalah berdasarkan logika dan didukung oleh fakta empirik. Bisa juga diartikan
sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, biasanya melalui pengumpulan data, pengolahan data, terus ada penarikan kesimpulan dari pengolahan data tadi, yang mana penelitian tersebut biasanya menggunakan metode dan teknik tertentu. Penelitian ini untuk lebih fokus biasanya sering dikaitkan atau dibatasi oleh bidang ilmu tertentu. Misalkan contohnya tentang hukum Islam atau hukum keluarga. Nah, itu biasanya penelitiannya dinamai penelitian hukum Islam atau penelitian hukum keluarga. Penelitian tentang pendidikan anak usia dini, berarti ya penelitian anak usia dini. Nah, itu dikaitkan atau dibatasi oleh objek atau bidang ilmu tertentu. Begitu juga dengan Al-Quran dan tafsir. Pembahasan atau penelitian tentang Al-Quran dan tafsir itu dinamakan penelitian Al-Quran dan tafsir. Artinya apa? Artinya penelitian tersebut itu membahas tentang Al-Quran dan tafsir, atau objeknya adalah Al-Quran dan tafsir. Yang diangkat sebagai objek penelitian yaitu Al-Quran dan tafsir, sehingga metodenya disebut dengan metode penelitian Al-Quran dan tafsir. Seperti itu. Jadi tidak usah bingung, apa nggih, gimana ya kalau pembahasan tentang Al-Quran dan tafsir itu. Bukan usah bingung. Yang membedakan hanya objeknya saja. Secara garis besar itu sama, yang membedakan hanya objeknya saja. Nanti ada beberapa teori yang akan kita bahas bersama yang cenderung lebih memfokuskan pada Al-Quran dan tafsir memang. Cuma secara garis besar yang kita pakai tetap secara umum seperti penelitian biasanya, akan tetapi objeknya kita titik beratkan kepada Al-Quran dan tafsir. Nanti diantaranya yang penelitian lebih fokus pada Al-Quran dan tafsir seperti hermeneutik, metode living Quran, seperti itu lebih menjurus kepada Al-Quran dan tafsir. Walaupun dulu sejarahnya hermeneutik itu awalnya digunakan untuk penelitian atau pembahasan terkait Bible, tapi lebih kontemporer, lebih ke sini, lebih dikembangkan lagi, bisa digunakan dalam menelaah Al-Quran dan tafsir, seperti itu. Iya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur dalam penelitian Al-Quran dan juga tafsir. Jadi ada 5 unsur yang harus ada dalam penelitian Al-Quran dan tafsir. Di antaranya yaitu unsur ilmiah. Jadi tidak hanya membahas terkait teknologi, sains, ataupun terkait IPA, IPS, seperti itu, yang bisa dikaji secara ilmiah. Akan tetapi dalam penelitian Al-Quran dan tafsir ini juga ada unsur ilmiahnya. Bagaimana unsur ilmiahnya? Kita menggali sisi kebenaran. Apakah benar misalkan dalam Al-Quran itu membahas terkait ilmu-ilmu tentang
bumi misalkan, atau ilmu-ilmu tentang penciptaan manusia seperti itu. Kita lihat ada beberapa mufasir di sana yang menggunakan penafsiran ilmi atau ilmiah, di antaranya yaitu Fakhruddin Ar-Razi. Beliau mufasir ini lebih cenderung menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara ilmiah. Lebih membahas ayat-ayat Al-Quran dari sisi keilmiahannya. Jadi walaupun dalam tafsir Al-Quran atau dalam penelitian Al-Quran, itu juga bisa digali atau dicari unsur ilmiahnya. Tidak hanya pada teknologi saja, akan tetapi di dalam Al-Quran juga banyak kandungan unsur ilmiahnya. Jauh sebelum adanya teknologi, Al-Quran sudah menyebutkan ada unsur-unsur ilmiah, akan tetapi ya tidak serinci kayak teknologi sekarang. Cuma benih-benihnya sudah disebutkan di dalam Al-Quran, seperti penciptaan manusia yang berbentuk mudghah itu, yang segumpal darah, itu kan prosesnya ada di dalam Al-Quran. Akan tetapi secara rinci dikembangkan oleh manusia pada zaman sekarang. Cuma benih keilmuannya sudah ada di dalam Al-Quran jauh sebelum ilmu pengetahuan itu ada. Seperti itu. Nah, selain itu, unsur yang kedua yang perlu ada di dalam penelitian Al-Quran dan tafsir yaitu unsur penemuan. Unsur penemuan di sini yang dimaksudkan yaitu menemukan sesuatu yang baru. Jadi tidak mengulangi atau membahas penelitian yang sama dengan penelitian terdahulu. Misalkan ada penelitian ya tentang nikah atau ayat-ayat nikah di dalam Al-Quran. Dan jenengan membahas itu lagi. Itu namanya tidak ada temuan atau tidak ada penemuan. Kenapa? Pembahasannya sudah sama. Seperti itu. Misalkan kalau ingin menemukan sebuah temuan, kita mungkin bisa mencari tokoh yang berbeda. Misalkan Al-Quran atau tafsirnya kita ambil, kok sudah ada pembahasan tentang nikah. Nah, yang ada kita cari di Google Scholar atau di Google secara umum, kita cari penelitian tentang nikah di dalam Al-Quran. Ternyata sudah banyak. Nah, misalkan kita pengen cari temuannya, misalkan kok di sana belum ada tentang misalkan nikah mut'ah atau nikah beda agama. Nah, itu temuan baru. Misalkan loh ya, ini contoh. Yang ada kok nikah secara umum, belum ada nikah mut'ah ataupun nikah beda agama. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai temuan. Oh, ternyata belum ada yang membahas secara detail tentang nikah mut'ah ataupun nikah beda agama tadi. Nah, seperti itu. Jadi harus ada temuannya. Jangan mengulang penemuan atau temuan yang sudah ada. Misalkan nikah ada dibahas lagi dengan tokoh yang sama. Seperti itu. Misalkan nikah ada tapi beda tokoh. Nah, gimana itu? Apakah boleh? Boleh saja, tapi yang memiliki keunikan. Kalau penafsirannya sama, itu ya nggak menarik. Bukan temuan namanya. Jadi harus ada temuan baru. Kalau istilahnya itu novelty kalau dalam sebuah penelitian itu.
harus ada novelty-nya, harus ada sebuah temuan barunya. Jangan sudah ada dibahas lagi, sudah ada dibahas lagi. Nah itu kita harus jeli mana yang sudah ada dan mana yang belum ada. Seperti itu. Untuk yang ketiga ada unsur pengembangan. Dalam penelitian, terlebih Al-Quran dan tafsir, itu diusahakan ada unsur pengembangan. Ini tinggal kita, misalkan dalam Al-Quran atau tafsir ya, misalkan dalam Al-Quran itu ada metodenya, metode menghafal. Yang kita metode membaca dulu aja ya, metode membaca. Yang kita ketahui metode membaca itu Umi, terus apalagi ya di antaranya? Tartil, tilawati, tilawati, terus kiroati. Nah, kita bisa kembangkan. Kita bisa mengembangkan dari penelitian metode Al-Quran itu tadi, kita bisa mengembangkan, misalkan ada sebuah metode yang belum pernah tersentuh sama sekali oleh penelitian, misalkan di daerah jenengan, ini daerah misalkan agak desa, misalkan mawon agak desa, kok di sana ada metode tertentu yang digunakan sebagai pengembangan dari metode Al-Quran. Nah itu bisa diangkat sebagai penelitian Al-Quran, seperti itu. Itu masuk ke unsur pengembangan, karena ada pengembangan dari sebuah metode pembacaan Al-Quran tadi, kayak gitu. Jadi yang sudah ada apa, dan yang dikembangkan lagi apa, atau jenengan punya metode sendiri, misalkan ustazah yang mengajari Al-Quran di rumah, punya metode, misalkan metode apa ya contohnya ya, metode apalah namanya ya, itu ciptaan jenengan sendiri misalkan, itu bisa dijadikan penelitian. Cuma bedanya ya jangan punya kita sendiri lah, misalkan di desa aja punya orang, karena penelitian itu diusahakan jangan meneliti punya sendiri, nanti takutnya subjektif atau tidak objektif nih. Misalkan di dekat rumah kok ada metode lagi yang belum masyhur dan juga belum tersentuh penelitian, nah itu bisa dikembangkan. Yang keempat yaitu unsur pengujian, unsur pengujian kebenaran. Misalkan contohnya kayak gini, di dalam membaca Al-Quran itu kan ada yang namanya qiraat. Ada qiraat sab'ah, qiraat asyroh. Nah, kita pengen menguji qiraat sab'ah yang diajarkan di misalkan Arab, itu bisa diaplikasikan di Indonesia atau tidak, misalkan loh ya ini. Itu namanya unsur pengujian kebenaran. Kita mencoba menguji teori qiraat yang dipakai di daerah Arab, itu apakah bisa diterapkan di Indonesia oleh lidah yang tidak Arab. Nah, itu namanya contoh dari unsur pengujian kebenaran. Yang terakhir yaitu unsur pemecahan masalah. Di dalam penelitian Al-Quran dan tafsir itu juga bisa menggunakan unsur pemecahan masalah. Contohnya, kalau ada kasus pertikaian antara suami istri, nah itu kan ada islahnya. Di dalam Al-Quran itu bagaimana arahan Al-Quran untuk memecahkan masalah tersebut, seperti itu. Berangkat dari kasus realita masyarakat, kan banyak sekali tuh perceraian, terus pertengkaran.
bagaimana sih dari pandangan Al-Quran itu cara untuk menyelesaikan masalah suami istri yang sedang bertengkar? Itu bagaimana, Nur? Itu ada unsur pemecahan masalahnya. Jadi bagaimana pandangan Al-Quran terkait hal tersebut? Itu ada beberapa ayat yang membahas tentang itu. Jadi unsurnya di antara yang bisa digunakan dalam penelitian Al-Quran dan tafsir itu ada 5, unsur ilmiah, unsur penemuan, unsur pengembangan, unsur pengujian kebenaran, dan juga unsur pemecahan masalah. Suara saya jelas nggak di sana? Atau kurang keras? Jelas, Jelas sudah. Oke, kalau Alhamdulillah jelas. kalau kurang keras saya tak lebih teriak lagi. Aman Ustazah. Siap. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, selanjutnya yaitu tujuan penelitian Al-Quran dan tafsir. Tujuannya itu ada 3. Yang pertama, tujuan eksploratif. Apa sih tujuan eksploratif itu? Untuk menemukan sesuatu itu yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan yang baru dalam bidang tertentu yang belum pernah ada sebelumnya. Ya, contohnya kayak metode tadi tuh. Di dalam membaca Al-Quran sudah ada beberapa metode, akan tetapi ada metode baru yang belum ada sebelumnya. Itu namanya eksploratif. Tujuannya untuk mengeksplor, menemukan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Itu tujuan penelitian Al-Quran dan tafsir yang pertama. Yang kedua yaitu verifikatif, itu kurang I. Tujuan verifikatif. Ilmu pengetahuan yang telah ada. Ini masuk apa tadi contohnya? Unsur apa? Verifikatif. Kalau kita masukkan ke unsur tadi, berarti untuk unsur pengembangan, Kebenaran. pengujian kebenaran. Kan verifikatif. Verifikatif itu benar nggak sih? Memverifikasi, benar nggak sih? Bisa nggak sih? Gitu. Kalau pengembangan itu eksploratif. Kalau yang verifikatif, ini untuk memverifikasi. Bisa nggak metode qiraat yang ada di Arab itu kita terapkan di non-Arab, di Indonesia? Memverifikasi. Kalau bisa, berarti ternyata bisa. Berarti sudah terverifikasi. Yang ketiga yaitu tujuan pengembangan, untuk mengembangkan sesuatu atau ilmu pengetahuan yang sudah ada. Nah, itu tadi yang sudah ada. Contoh lagi ya, misalkan di dalam qiraati itu kan dulunya itu menggunakan namanya 6 ya, 6 jilid. Nah, terus dikembangkan lagi, ada perubahan menjadi 5 jilid. Nah, itu ada perubahan dengan alasan tertentu. Nah, itu bisa jadi itu dijadikan penelitian sebagai pengembangan dari suatu ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena ada perubahan. Pasti ada dasar yang mendasari kenapa kok yang pertama menggunakan 6, yang sekarang menggunakan 5. Seperti itu. Itu bisa ditelaah. Bisa dicari informasinya kepada ustadzah atau kiai yang bisa mengajari metode qiraati, itu bisa masuk ke tujuan pengembangan seperti itu. Nah, konsep dan ragam penelitian Al-Quran dan tafsir.
Ini ada dua. Yang pertama penelitian kuantitatif, yang kedua penelitian kualitatif. Karena sudah ada bagiannya masing-masing, ini tidak saya jelaskan. Oke, nanti kita kupas lagi di waktu yang tepat sesuai dengan jadwal masing-masing. Oke. Selanjutnya, jenis-jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian ini, sebentar. Jenis-jenis penelitian ini, yang pertama ada penelitian deskriptif, lalu penelitian studi kasus, penelitian survei, penelitian studi korelasional, penelitian eksperimen, penelitian tindakan, dan juga metode penelitian dan pengembangan. Jelasannya ada di sini. Jenis-jenis itu tidak jauh juga dengan metode-metode kajian dalam penelitian Al-Quran dan tafsir. Yang pertama, yaitu penelitian historis. Apa sih penelitian historis itu? Penelitian yang bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis. Misalkan kita akan membahas terkait asbabun nuzul sebuah ayat, misalkan. Benarkah ayat itu turun misalkan turun di Mekah, seperti itu. Kita cari informasinya terkait ayat tersebut, bisa didukung dengan hadis-hadis biasanya. Seperti itu penelitian historis. Penelitian yang mana itu merekonstruksi masa lalu. Kita masih berdasarkan masa lalu, akan tetapi secara sistematis, penelitian historis. Atau misalkan kita membahas tentang mufasir yang sudah lama, mufasir yang sudah masanya sudah lama, misalkan Tobari atau siapa. Nah, itu kita untuk mengkaji pemikiran dari Tobari, penafsirannya, seperti itu. Kita misalkan membahas tentang sebuah tema dari penafsirannya Tobari. Nah, kita membaca tafsir dari ayat itu. Nah, tidak hanya membahas sebatas penafsirannya saja, akan tetapi kita juga harus tahu historis tentang mufasir tersebut. Apakah mufasir itu menggunakan corak yang ilmi atau corak corak sufi atau corak fikih, seperti itu. Kita harus tahu bagaimana latar belakang mufasir itu. Karena apa? Karena latar belakang mufasir itu sangat mempengaruhi penafsiran seorang mufasir. Kalau seorang mufasir latar belakangnya, pendidikannya, atau gurunya itu dari corak fikih atau sering belajar tentang fikih, biasanya penafsirannya atau kajian tafsirnya itu lebih cenderung kepada corak fikih. Beda, bisa kita bedakan antara mufasir dengan corak fikih, sufi, ilmi. Nah, itu beda-beda. Kayak Ar-Razi tadi, coraknya lebih cenderung ke ilmi karena dia background-nya memang dari pembahasannya atau pendidikannya itu lebih cenderung ke ilmi. Kalau dari corak fikih biasanya mufasir itu cenderung ke menggunakan atau pendidikannya lebih cenderung ke fikih, seperti itu. Makanya penelitian historis itu sangat penting juga. Jadi kan untuk mengetahui sejarah masa lalu dari
seseorang atau dari sebuah teks seperti itu. Yang kedua yaitu penelitian deskriptif. Membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi. Biasanya ini untuk penelitian menggambarkan sesuatu, misalkan konsep atau makna tawadu di dalam Al-Quran, misalnya, atau makna apa, tema apa, terserah. Nah, itu hanya sebatas mendeskripsikan secara sistematis gitu saja. Apa pengertiannya, dari itu terdapat di ayat mana saja, seperti itu. Hanya mendeskripsikan saja, tidak begitu mendalam, hanya deskriptif saja. Menurut makna tawadu di dalam Al-Quran menurut Quraisy Shihab, misalkan seperti itu. Jadi mendeskripsikan Quraisy Shihab itu siapa, terus tawadu itu menurut beliau itu bagaimana pemaknaannya, seperti itu. Jadi mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta atau sifat populasi. Fakta dari data tersebut. Yang ketiga, penelitian perkembangan. Itu salah ketik lagi, perkembangan. Penelitian perkembangan. Untuk menyelidiki pola dan urutan pertumbuhan atau perubahan. Ya, kayak yang tadi. Polanya bagaimana di dalam membaca Al-Quran, metodenya yang sudah ada ini. Urutan pertumbuhannya dari yang awalnya seperti ini. Mungkin dulu awalnya metode Al-Quran itu misalkan hanya ada 2 metode. Terus masuk ke tahun keberapa menjadi 4 metode. Terus ada perkembangan lagi, masuk ke tahun berapa menjadi 6. Sekarang jadi berapa? Kan akan terus muncul metode baca Al-Quran itu. Sekarang juga ada bil kolam. Banyak sekali. Jadi ada terus perkembangan atau pertumbuhan perubahan dari metode pembacaan Al-Quran itu sendiri. Nah, itu bisa dikaji perkembangannya melalui penelitian perkembangan. Terus yang keempat yaitu metode penelitian kasus atau lapangan. Mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan dengan objek. Misalkan ya, contohnya penelitian kasus atau lapangan. Sekarang itu kan banyak sekali pabrik-pabrik yang tutup, pabrik-pabrik tutup. Nah, itu menyebabkan banyak sekali perceraian. Jadi meningkatnya perceraian itu disebabkan salah satunya yaitu PHK. Nah, ini sebuah kasus ini. Kasus lapangan. Nah, latar belakang kenapa kok meningkat, naik perceraian yang ada di Sidoarjo ataupun di Surabaya ini naik sangat drastis sekali dari misalkan 10% menjadi 60%. Nah, jumlah perceraian di Surabaya misalkan ya. Nah, itu apa sih latar belakangnya? Oh, ditelisik ternyata setelah dikaji penelitian kasus atau penelitian lapangan tadi, ternyata setelah angket ataupun disurvei itu ternyata penyebabnya diantaranya itu PHK misalkan, karena banyak suami-suami yang di PHK dari industri, dari pabrik-pabrik. Kan ya nggak semua istri bisa legowo dengan kondisi suami yang belum bekerja. Kalau suami istri yang mungkin belum sabar atau sabarnya belum dalam, nah bisa jadi langsung potong kompas, mas tak tinggal, saya ora kerja misalnya ngoten. Gimana apa mas sama nih kok gak boleh kerja, PHK ora kerja. Wah, wes aku nang iku
pengadilan. Langsung, nah itu studi kasus ternyata dibalik naiknya sebuah tingkat perceraian itu ada latar belakang yang membelakangi seperti itu. Oke, contoh sekarang. Iya. Siapa sih? Oh, belum jam 5 lebih. Jam 5 lebih 10. Iya. Lanjutkan. Selanjutnya yaitu penelitian korelasional. Mengkaji tingkat keterkaitan antara variasi suatu. Ini ketutup sih. Suatu faktor dan variasi faktor lain berdasarkan koefisien dan korelasi. Ustazah kepental ya? Iya, suaranya habis hilang. Sepertinya iya. Saya terpental. Ada gangguan sinyal. Lagi ngomong enak-enak putus. Sinyalnya. Tadi saya sampai mana? Saya sharing lagi ya. Nah, korelasional tadi ya. Iya. Oke. Jadi contohnya misalkan penelitian tentang faktor adanya tambahan belajar bagi anak SD, les ya itu ya, misalkan ya, dalam memahami materi atau pelajaran matematika seperti itu. Itu kan keterkaitan antara variasi faktor dengan faktor yang lain. Faktornya itu les tadi. Nah, misalkan dileskan sama tidak dileskan ini podo ae ta mboten ya. Kalau iku belajar matematika ki sama enggak gitu loh antara dileskan sama enggak dileskan. Kalau sama aja berarti enggak ada kaitannya, enggak ada korelasinya. Kalau ada berarti ada korelasinya, ada keterkaitan antara faktor diberi tambahan belajar dengan tidak, itu hasilnya ternyata berbeda. Jadi kasih tambahan belajar matematika itu ternyata nilainya di atas rata-rata 90, 95. Ya tidak dikasih tambahan belajar mungkin ya 70 ke bawah misalnya. Tinggal nanti kalau berkaitan bersinggungan dengan variabel, variasi, faktor itu nanti masuknya ke penelitian kuantitatif. Siapa yang kuantitatif? Bu Maulida kayaknya kemarin. Ya, iya. Oke. Makanya ada variabel variasi itu lebih ke kuantitatif. Itu pakai angka-angka. Kalau Al-Quran dan tafsir, insya Allah itu tidak pakai. Karena kalau kuantitatif kita hanya mengenal saja, nggih. Kalau kuantitatif itu
biasanya ada aplikasinya. SPSS atau apa yang terbaru saya nggak begitu mengikuti kalau kuantitatif. Hanya ada aplikasinya macam-macam itu. Gampang, tapi kalau ada aplikasinya malah lebih gampang. Masukkan saja populasinya, dimasukkan berapa orang, terus variabelnya berapa. Nanti yang menghitung aplikasinya, bukan kita. Dan nanti hasilnya itu sinkron atau tidak, seperti itu. Penelitian eksperimen semu mengkaji hubungan sebab akibat dalam keadaan yang tidak memungkinkan ada kontrol atau kendali. Eksperimen niku ya kayak penelitian yang menggunakan tes-tes seperti itu. Biasanya ini penelitian tentang sains ini. Lebih mengkaji kepada sains-sains yang murni, bukan sains yang ada di dalam Al-Quran. Terus untuk yang ketujuh, penelitian kausal komparatif, menyelidiki kemungkinan sebab akibat, tidak dengan jalan eksperimen, tetapi dilakukan dengan pengamatan terhadap data dari faktor yang diduga penyebab sebagai pembanding. Ini penelitian komparatif, kausal komparatif. Kalau komparatif diterapkan di dalam kajian Al-Quran dan tafsir, ini kita bisa biasanya membandingkan antara pemikiran tokoh. Jadi tentang satu tema, misalkan tentang nikah beda agama, misalkan ya contoh saja. Nah, kalau komparatif, biasanya kita membandingkan penafsiran dari penafsiran mufasir A dengan mufasir B, seperti itu. Yang ada perbedaannya. Jangan sama antara Quraish Shihab dan Hamka, sama penafsirannya sama-sama menggunakan corak ada ijtimai, misalkan sosial budaya, misalkan ya. Ini penafsirannya sama, pendapatnya sama, ya nggak usah dibedakan. Ngapain dibedakan kalau sama? Cari mufasir yang beda penafsirannya. Yang satu setuju, yang satu tidak, seperti itu. Ada yang setuju terhadap nikah beda agama, yang satunya lagi nggak setuju. Nah, itu yang dibandingkan. Seperti itu. Jangan membandingkan sesuatu yang sama. Jadi harus berbeda, biar ada pembandingnya. Seperti itu. Terus, kok ini nggak kelihatan ya? Bisa dibawa ke bawah. Waalaikumsalam. Ya. Gila, lek ngajar. Nggih. Ada apa tuh? Ada lagi. Oh, ngoten ah. Siap. Nggih. Bentar ya, ada tamu. Nggih. Penelitian kausal. Terus ada lagi penelitian tindakan. Penelitian tindakan adalah penelitian yang mana mengembangkan keterampilan baru atau pendekatan baru, diterapkan langsung dan dikaji hasilnya. Nah, itu penelitian tindakan. Ada sebuah penelitian baru atau penemuan baru langsung diaplikasikan, seperti itu. Keterampilan baru, misalkan di dalam sebuah komunitas itu ada apa ya, keterampilan baru. Misalkan di dalam kajian Living Quran itu ada sebuah komunitas atau kajian. Biasanya kalau Living Quran itu kajiannya kan harus komunitas, di sebuah komunitas, tidak bisa individual. Jadi kalau Living Quran itu Al-Quran yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau ada sebuah komunitas dan itu berjalan langsung seperti itu, tindakan, nah itu bisa dimasukkan dalam penelitian tindakan.
Contohnya misalkan ada komunitas tentang pembacaan surat Al-Mulk atau surat Al-Waqiah. Biasanya ada, ayo majelis waqiahan, seperti itu. Nah, itu eh, sebuah penelitian baru, kajian baru, dan langsung diterapkan, langsung diaplikasikan di masyarakat seperti itu. Jadi termasuk juga penelitian tindakan karena itu termasuk juga sebuah kajian baru dan langsung dilakukan, diterapkan seperti itu. Bisa jadi juga misalkan ada metode selain baca Al-Quran apa ya? Misalkan kiroat ya, kiroat Al-Quran. Nah, kiroat Al-Quran ini ketika diteliti dari Arab dipindah ke sini, ini bisa enggak seperti itu? Dan ternyata bisa. Dan lalu langsung diterapkan di Indonesia, diajarkan, diterapkan. Nah, hasilnya langsung diterapkan. Hasil dari penelitian itu langsung diterapkan. Nah, itu selain juga apa namanya penemuan verifikasi pengkajian. Nah, dia termasuk juga penelitian tindakan karena apa? Hasil dari penelitian itu langsung diterapkan, langsung dilakukan. Seperti itu. Jadi langsung hasilnya ketika diteliti penelitian dari kiroat yang ada di Arab diterapkan di Indonesia bisa. Ternyata orang Indonesia bisa menirukan kiroat sabah ataupun kiroat asroh yang ada di sana. Oh, ternyata bisa. Oke, teori ini sudah terverifikasi, bisa, sudah teruji bisa, dan langsung diterapkan. Ternyata di pondok-pondok, contohnya Ibnu Ali itu, Ustadz Nudawi itu kan juga pakar kiroat. Nah, itu beliau langsung menerapkan dan juga diajarkan di kita juga di Istiqlal Akbar juga. Nah, ternyata sudah verified, sudah bisa diterapkan di sini hasil penelitian itu langsung diterapkan hasilnya itu termasuk penelitian tindakan. Ya, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Saya izin ke kamar mandi sebentar, nggih. Jadi kalau ada yang ditanyakan dicoret-coret dulu, nanti habis ini kita lanjutkan lagi. Saya izin kamar mandi.
Assalamualaikum. Gimana? Ada yang ditanyakan? Salam. Ji Ustazah, centang bet. Nggih. Terus untuk makalah, terus untuk tugas pembuatan makalah sama presentasinya bimbing, niku konsepnya pripun Ustazah? Eh, makalahnya saja dipresentasikan, nggak apa-apa, di share screen. Boten untuk isinya niku napa mawon? Ya, untuk poin-poin pembahasannya niku lho Ustazah. Oh, Nggih, Ustazah. bahasanya. Bahas tentang apa? Metode penelitian, penelitian teks Al-Quran. Oh, yang itu nanti Iya. di japri saya ya. Yang teks Mungkin Al-Quran saja. sama bawahnya itu apa Al-Quran? Belum ada bayangan Ustazah. Oh iya, iya. Yang itu belum ada bayangan ya. Oke, yang itu nanti japri saya nggih. Nanti tak kasih poin-poinnya. Soalnya niki sampun gemeter Ustazah. Kenapa gemeter? Dingin, kedinginan. Bingung apa yang harus dibahas gitu loh Ustazah. Poin-poinnya. Oh iya. Kalau ingin niku sampun Ustazah, namun pengertian penelitian teks Al-Quran, kali sejarah terbentuknya teks Al-Quran, terus kali metode penelitian teks Al-Quran, sama ruang lingkup penelitian teks Al-Quran. Niku mau tapi Oh nggak ada tanya dari kemarin kalau gemeteran. baru tahu materinya Ustazah. Loh, kan saya share dari lama, dari Senin. Mas Zulfizi kapan nge-share-nya? Saya setelah jenengan share ini kulo share ke Reza aja. Iya langsung ya Mas ya. Senin langsung saya kasih kok. Nggih, yang Senin niku mboten gemeter malih Ustazah, tapi nangis. Iya. Kalau yang itu bisa isinya tentang teks Al-Quran ya. Nggih Ustazah. Sama yang teks tafsir Ustazah. Briefing Quran Ustazah. Nanti Japri aja loh, saya kasih Japri aja ya. Baik, siap Ustazah. Yang bertugas tadi Japri, nanti kita kasih. Nuhun Ustazah. Nggih, sama. Itu banyak poin-poinnya, ada beberapa. Ustazah, izin Nggih, bertanya. Nggih. Kalau kita bahas tentang tafsir Al-Quran, Ustazah, kalau zaman dulu kita di pesantren itu kan rata-rata belajar ngaji kitab tafsir yang klasik ya. Nggih. Ya tafsir Jalalain atau Bari kayak gitu. Nah, saat ini kan tafsir yang modern itu kan banyak sekali Ustazah. Ya, tafsir yang modern itu kan banyak. Nah, pertanyaannya kadang-kadang kan ada kontradiksi ya antara tafsir klasik dengan tafsir yang modern. Nah, pertanyaan saya yang awam niki Ustazah, apakah dengan semakin banyaknya tafsir itu tidak apakah akan mengurangi kesakralan sendiri dari Al-Quran gitu Ustazah? Kan karena semakin banyak yang menafsirkan dan tafsirnya beda-beda penafsirannya. Jadi kesakralan dari Al-Quran sendiri itu kayak balik tanda kutip ternodai oleh pemikiran manusia. Gitu. Benar. Ya. Iya memang betul sekali. Sekarang itu semakin modern, penafsiran semakin bermacam-macam sekali. Beda nggih, kesakralan Al-Quran dengan penafsiran itu beda. Karena ranahnya beda. Kalau penafsiran itu murni dari mufasir. Kalau Al-Quran itu murni dari Allah. Jadi penafsiran ini bukan sesuatu yang paten kebenarannya. Jadi bisa beragam. Tergantung pendidikan atau latar belakang mufasir itu sendiri. Semakin beragam mufasir latar belakang mufasir itu beragam pula nanti penafsirannya.
yang latar belakangnya fikih akan menafsirkan sebuah Al-Quran, ayat Al-Quran dengan kacamata fikihnya. Yang latar belakangnya menggunakan tasawuf akan menggunakan kacamata tasawufnya. Yang ada ijtimai, yang sosial budaya akan menafsirkan dengan kacamata sosial budayanya. Apakah itu salah? Tidak salah. Itu karena background masing-masing itu berbeda, seperti itu. Dan itu tidak mengurangi kesakralan Al-Quran. Quran akan tetap sakral sampai kapanpun. Karena Al-Quran sudah paten seperti itu. Yang berbeda hanya penafsirannya saja. Yang beragam penafsirannya. Dan penafsiran itu kebenarannya tidak pasti. Tergantung penafsiran latar belakang mufasir itu sendiri. Berbeda-beda, bermacam-macam. Apalagi kalau sudah bahas hermeneutik nanti malah semangar lagi. Pembahasannya malah lebih keren lagi. Yang penting isi dari Al-Quran itu tidak terkurangi nilainya. Untuk penafsiran itu hanya sebuah wawasan usaha seorang mufasir memaknai kandungan dari Al-Quran dengan latar belakang masing-masing mufasir. Apakah itu kebenaran hakiki atau kebenaran yang pasti? Tidak. Karena beda mufasir, beda penafsiran nanti. Dan itu wajar dalam kajian tafsir. Beda penafsiran, beda mufasir, beda penafsiran. Karena corak pendidikan, latar belakang pendidikan, latar belakang guru dari mufasir itu beda-beda. Jadi tidak mengurangi kesakralan dari Al-Quran itu sendiri. Ngoten nggih. Kemudian ketika terjadi perbedaan Ustazah, itu kan biasanya langsung ada statement, kalau gitu kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah gitu biasanya. Oke, terus? Ketika ada perbedaan, kemudian kan pasti ada salah satu yang mengatakan kalau gitu kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Nah, yang dimaksud itu Al-Quran yang tanda kutip yang belum ditafsirkan tadi atau seperti apa Ustaz? Oke. Kan untuk menjadi mufasir kan juga ada teorinya, ada ada syarat-syaratnya menjadi mufasir yang betul-betul mumpuni. Itu kan ada syarat-syaratnya juga. Kalau syarat-syarat itu sudah terpenuhi, insya Allah lah penafsirannya itu tidak melenceng dari kandungan Al-Quran. Kalau ada pun yang melenceng, pasti bedanya gitu loh. Kalau dengan mufasir-mufasir lain itu berbeda, sangat-sangat berbeda. Itu akan terasa perbedaannya. Kalau mufasir yang sudah terverifikasi, sudah termasuk mufasir yang benar-benar memenuhi syarat sebagai mufasir, insya Allah penafsirannya tidak jauh-jauh melenceng, karena seorang mufasir yang memenuhi persyaratan mufasir kan tidak hanya memiliki background Al-Quran saja, dan juga hadis, fikih, bahasa, semuanya harus dikuasai. Bisa agak kesini? Caranya nabrak. Nah, kalau sudah banyak menguasai ilmu pengetahuan, insya Allah penafsirannya juga tidak akan melenceng dari kandungan asli dari Al-Quran itu sendiri. Kecuali kalau memang baru belajar kemarin langsung menafsirkan Al-Quran, insya Allah itu banyak melencengnya ya. Kadang-kadang orang belum lama belajar Al-Quran tapi sudah berani menafsirkan, sudah berani memaknai Al-Quran. Kadang masih salah juga dalam memberi makna terhadap Al-Quran. Mungkin bahasa Arabnya kurang ataupun apa. Dulu pernah ada kasus, saya lupa kasus apa ya, yang makna dari Al-Quran yang marah-marah itu loh. Dulu saya lupa apa sih, lupa kasusnya. Itu karena keterbatasan beliau dalam menguasai bahasa Arab. Oke. Nah, Oke.
Banyak yang muncul sekarang itu pemaknaan Al-Quran tidak didasari dengan penguasaan bahasa Arab dan juga ilmu-ilmu yang lain. Baru mungkin diundang beberapa kali di tempat-tempat pengawasan sudah berani memaknakan Al-Quran dengan keterbatasan bahasa Arabnya, dengan keterbatasan ilmunya seperti itu. Kalau ulama-ulama yang sudah qualified, insya Allah ya tidak jauh kok dari itu. Insya Allah ya sesuai dengan pemaknaan tafsir Al-Quran. Aten Pak Syaiful nggih. Nggih, insyaallah Ustazah. Nggih. Ada yang lain? Nanti di akhir saya pengen 2 kali pertemuan terakhir itu ada judul yang diksi. Nggih. Karena ada 2 pertemuan yang digunakan untuk praktek itu. Dari sekarang agak-agak merancang, apa ya nanti kira-kira penelitian saya lebih ke penelitian yang mau penelitian deskriptif atau penelitian historis atau penelitian living Quran nanti akan terus ada temuannya Prof. Sairon yang Kumakza itu juga ada. Ngapunten Ustazah. Ya. Ini kadosnya kalau praktek cuma kebagian 1 kali saja. Kalau menurut kalender akademik nih, itu kebagian 1 kali saja. Di tanggal 13 Desember 2025. Karena Sabtu depannya yang tanggal 20 Desember niku sampun UAS. Sampun UAS. Nggih. Berarti kita berapa pertemuan? 15 pertemuan dihitung dari kemarin. Berarti kurang 1 pertemuan ya? Gitu tah? Kurang 1 pertemuan atau gimana? Maksudnya? Dan kan kalau ini kan prakteknya jenengan kan 2 kali tatap 2 kali pertemuan. Yang prakteknya ya? Nggih. Oh ya. Nah, niki cuma kebagian 1 kali pertemuan mawon. Nggak apa-apa Mbak UASnya nanti kita pakai itu pengumpulan bahan praktek nggak apa-apa. Oh, anjing sudah pertemuan. Nanti nggak usah pakai UAS, hasil praktek kita dijadikan nilai UAS. Masya Allah. Iya. Gampang-gampangan aja, nggak usah sulit-sulit. Ya, Ustazah. Ya. Jadi sudah praktek itu sudah nilai plus buat saya. Ada lagi pertanyaannya? Materi prakteknya ditentukan atau kita yang pilih sendiri ya Ustaz? Ripon Bu, kecil suaranya. Materi untuk praktek itu ditentukan atau kita pilih sendiri gitu Ustaz? Buatan jenengan pilih sendiri mau judul apa dan menggunakan teori metode yang mana silahkan. Jadi nanti sebelum hari H praktek kan kita sudah mempelajari beberapa metode Niku. Nah itu terserah jenengan mau pakai yang metode mana dan judul apa terserah jenengan. Nanti kan ada living Quran juga, ada hermeneutik juga. Nah jenengan mau yang mana? Mau yang hermeneutik atau yang living Quran atau yang MPT yang ini, yang biasa seperti ini, deskriptif kayak tadi, historis. Nanti ditentukan masing-masing. Judulnya ditentukan masing-masing dengan metode masing-masing. Nggak boleh nyontek. boleh, metode boleh sama, yang penting judulnya nggak sama.
Berarti sendiri-sendiri ya Ibu Ustazah? Iya, untuk apa prakteknya dengan judul sendiri dan metode sendiri. Itu nanti saya jadikan nilai UAS. Ustazah, Bocoran. ini tadi waktu saya mencatat itu kan tidak ada sesuai catatan saya, ngapunten kalau saya. Nggih, ya. Kalau tadi itu kan untuk bentuk penelitiannya itu tidak ada tambahan, maksudnya tidak ada angka gitu. Ngonten tak, Ustazah? Penelitiannya tidak pakai angka tafsir. Sedangkan untuk penelitian kuantitatif, Al-Quran dan tafsir itu lebih sedangkan untuk kuantitatif itu kan melibatkan numerik nggih. nggih. Kalau bisa, pun. Ya, kita hanya sebatas mengetahui mawon nggih untuk kuantitatif itu karena di prodi IAT kita lebih cenderung pada penelitian kualitatif, ngoten. Jadi kita tidak menggunakan yang kuantitatif, hanya sebatas ilmu pengetahuan yang kita ketahui ngoten mawon. Biar tahu antara bedanya kuantitatif dan kualitatif itu apa. Masa kita belajar yang metode itu hanya sak sisi, kan nggak mungkin. Masa kualitatif dok yang dipelajari. Ya paling tidak kualitatif juga, kuantitatif juga. Cuma yang kita terapkan di prodi kita, IAT, itu yang kualitatif. Seperti itu. Karena IAT itu beda dengan ekonomi syariah dan juga PGMI yang menggunakan kuantitatif. Kita menggunakan kualitatif. Jadi fokus penelitian kita nanti dan juga di akhir semester, di semester akhir itu akan menggunakan penelitian dengan metode kualitatif. Jadi kenapa kita pelajari hanya sebatas pembanding saja. Oh, nek kuantitatif itu seperti itu, kalau kualitatif seperti itu. Cuma yang kita terapkan yang kualitatif mawon. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, siap. Ada pertanyaan lagi, Mboten? Kalau tidak, saya cukupkan sudah ada di sini. Ampun, nggih. Kalau ada yang tanyakan boleh japri, enggak apa-apa, japri aja. Misalkan bingung, nggak usah gemeteran. Ya, nggak usah bingung, nggak usah takut. Tanya mawon, Bu, ini bagaimana pembahasannya, poinnya apa saja, misalkan masih bingung, ya. Kalau sudah nggak bingung, ya alhamdulillah. Oke. Ada kok beberapa buku itu bisa dibeli, bisa cari di internet, PDF-nya juga ada. Dari PDF-nya nggak masalah. Oke, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih. See you next time. Semoga kita diberi kesehatan selalu, dimudahkan dalam segala urusan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenun Ustazah. Sami-sami. Saya izin live room ya. Nggih, Ustazah. Punten yang pakai aplikasi loh. Nama akunnya HP tadi sinten? Aku. Aku sampeyan ta. Wong ya pun. Aku pakai laptop. Oke, sudah. Sudah kapten, matur nuwun, silakan yang mau nge-live cari. Yang mau live, live. Iyalah. Nggih, Pak.